Dan itu kan rawa, dan saya pas waktu singgah itu juga nanya ke tim keamanan, Pak di sini ini ada buaya nggak? Katanya sih ada. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang hari ini Happy, spesial karena kedatangan bintang tamu dari OHH Dayasos, pemberdayaan sosial, betul ya, Iya, Ibu betul. Ratri. Yes, Kayaknya lebih asik dipanggilnya Mbak Ratri. Atau sis juga boleh. Sis. Oke, sis Ratri aja. Sis boleh. Terima kasih sudah hadir di podcast Atensi bersama Untuk Negeri. Ini Selamat datang ya. Sis Ratri. Terima kasih. Di sini juga ada Bu Fatona karena kali ini Indah lagi manja pengennya ditemenin nge-hostnya sama Bu Biasa Fatona. sendiri ya? Spesial karena hari ini tuh sebetulnya ada Bu Lia yang Betul. juga bisa hadir dengan timnya yang saat itu sama-sama deg-degan di lapangan ya. Iya, Ada Mas penuh Irsa drama. juga nggak bisa hadir. Iya. Tentunya spesial juga kita menyambut mereka ini di sini. Betul. Hari ini kami mengundang karena beberapa waktu lalu terutama Kemensos ya Bu ya, digegerkan dengan Benar. berita yang menggemparkan dunia nasional maupun internasional. Seantero Kemensos pastinya itu. Iya, walaupun ini salah satu bentuk perjuangan ya Bu ya, para pegiat-pegiat sosial di Kementerian Sosial juga. Jadi kemarin sempat hilang kontak ya Bu. Iya, Kita bilangnya hilang kontak ya. Berapa Karena jam itu sis? banyak beritanya ya Bu Fat ya. Beda-beda. Ada yang bilang 12 jam, ada yang 21, bilang 24 jam. Yang benar Ini yang mana? sumbernya Berapa kita jam tanya. dulu nih? Berapa Jadi jam? sebenarnya kalau kita kalau hilang kontak itu kan memang mungkin saya bercerita ya, dari awal ini kan kita memang sedang bertugas, dan kebetulan kalau saya sebagai humas di Dayasos bertugas untuk dokumentasi dan juga untuk pemberitaan terkait kunjungan kerja Ibu Menteri di Asmat waktu Oke. itu. Yang memang itu lanjutan dari kunjungan Ibu Menteri, juga agenda Ibu Menteri yang sedang berkunjung ke Papua. Awalnya ke Jayapura, kemudian ke Sarmi, kemudian ke Timika, nah akhirnya ke Asmat. Kebetulan saya tim yang ada di Asmat. Kita tim di Asmat itu sebenarnya berempat. Ada saya, Bu Lia, kemudian Mas Ersyad sama Mas Bayu. Tapi yang satu orang itu kita tempatkan di Agats. Kemudian karena ada 2 lokasi di Asmat itu ya, di Agats itu 1 orang karena akan ada penyerahan bantuan di Agats. Kemudian yang 3 orang ini kita tempatkan tim di namanya Erosaman. Erosaman. Jadi kampung Erosaman itu lokasi pemberdayaan KAT yang memang istilahnya sudah diberdayakan oleh Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang ada di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial. Sudah memang sudah jadi Memang ya, lokasi KAT, ya, dan memang ini sebenarnya kunjungan ibu yang kedua, ya. Oh, udah kedua kali ya. Sudah Bu kedua Menteri kali, kesini ya? sudah kedua kali di kampung Erosaman itu. Jadi kalau secara jarak sih, Agats itu kan ibu kotanya Asmat ya istilahnya ya. Jadi kayak kabupaten gitu ya istilahnya. Jadi menuju ke Erosaman itu hanya bisa diakses speedboat dari Agats itu ke kampung Erosaman itu 4-5 jam Dengan speedboat. dengan speedboat itu tergantung dari kondisi laut, karena kita memang keluar dari Agats itu memang kayak keluar muara gitu, kemudian kita langsung ke lautan lepas. Itu kalau nggak salah sih Laut Arafuru, kalau nggak salah itu laut. Jadi bisa juga diakses pesawat kecil sebenarnya dari bandara yang di Asmat menuju ke Bandara Kamur, yang memang dari Bandara Kamur itu tetap speed juga ke lokasi Erosaman itu sekitar 30 menit. Jadi tapi kan terbatas ya penerbangan untuk di sana ya. Betul. Terus kemudian kapasitasnya, kemudian jadwal-jadwalnya juga nggak setiap hari pasti ada. dengan biaya yang mahal tentunya. Kita Pasti. kalau Iya. sampai dari kalau kata Pak Bupati ya, Betul. di sini tuh tidak ada mahal. Lah kan di sana mahal semua. Sudah biasa. Iya. Sudah biasa. Indomie ada mahal kan? Ngomong-ngomong sampai ketemu Indomie juga nggak?
Ada dong, ada. Ada ya? Ada. Punya Dan- pengalaman kita Indomie 200.000 ya. Betul, kita punya Iya pengalaman sih. di Papua. Jadi jangan kaget memang, karena memang di Papua itu memang bisa harga itu bisa 2 kali sampai 3 kali lipat. Dan Iya. memang kalau memang mau pengalaman bertugas atau apa ke sana harus bawa cash ya. Oke, Ya, ini dan di jadi sana ilmu belum juga nih. belum ada Pengalaman GoFood, berarti ya, ya. belum ada GoFood online dan sebagainya. Masih terbatas ya Bu ya. Iya, terus aku lanjutin yang tadi kunjungan Lanjut. ibu. Lanjut. Nah, kita dari Erosaman itu yang tadi dibilang hilang berapa jam itu, setelah acara ibu di Erosaman selesai, jam 10 kita sempat ngawal ibu juga nih sampai ke Bandara Kamur. Oke, Ibu kalau Ibu untuk lewat menuju- udara ya. Ya, ibu ya. lewat pesawat titik menuju ke berikutnya. Bandara Asmat, ya baru nanti lanjut speed dari Bandara Asmat itu ke Agats. Tapi kalau kita karena memang banyak ya timnya ya, kita ada dari KAT dan juga dari OHH, kita pakai speed. Nah, speed itu kapasitasnya 5 orang, 6 orang dengan motoris. Jadi itu sudah maksimal ya. Jadi takutnya kalau memang nanti kondisi terlalu berat atau apa, mesin nggak kuat, kemudian kondisi ombaknya seperti apa, istilahnya kapasitasnya memang itu pun harus balance ya, maksudnya harus menyeimbangkan Penduduknya ya, iya. Berarti kalau aku harus antara ada enteng lagi dan yang sama aku ya. Maaf ini kita berat badan pengaruh ya di situ di tata balance. iya, Iya, harus oke. kita Harus. semuanya harus balance ya. supaya nggak oleng, supaya nggak oleng harus Tidak diatur. oleng. Ya, terus kita mengantarkan ibu, kemudian ibu sudah take off, kita jam 11 lah kita berangkat dari Kamur. Oke, kamu. Dan untuk teman-teman ketahui juga ya, memang kalau lokasi cut itu memang belum ada sinyal, apalagi di Papua itu masih banyak blank spot yang memang kadang di satu titik itu doang yang ada, dan itu pun bisanya pakai handphone yang masih masih 3G atau apa yang masih nggak usah pakai 4G. Atau Iya, harus nggak bisa. Telkomsel misalnya. ya memang adanya Telkomsel Bakti, Oke. tapi memang untuk internet tidak bisa, jadi bisanya SMS Kembali. bener, biasanya SMS aja, terus Oke. nanti kalau udah geser sedikit kadang udah nggak ada, harus balik lagi. Oh, gitu. iya, berarti Jadi harus jangan ada di satu jangan titik pindah-pindah aja gitu, nggak jangan boleh pindah-pindah di situ. Memang di Erosaman tidak ada sinyal. Kalau di Kamur yang ada bandara itu kadang masih bisa. Kadang Masih tapi bisa. ya. Kadang, dan tergantung handphonenya juga sepertinya. Dan provider di sana ya maaf bukannya iklan ya. Kudu Bukannya Telkom. iklan. Nah, betul Telkom. sekali. Harus Karena Telkomsel. baru itu yang bisa baru yang masuk masuk di ya. sana itu. Nggak masuk ini saya kalau Indosat ini nampaknya. Iya. Kita Harus ganti beli provider. perdana dulu di sana. Oke, Banyak, siap. tenang aja, yang penting siap cuan. Iya, baik. Cash ya. Iya. Akhirnya ngawal Bu Menteri tuh. Iya, Sempet udah ngawal. sampai itu Jam berapa selesai. tuh ngawal Bu Menteri? 11 ya. Jam setengah 11 tuh sudah take off beliau. Jadi kita jam 11 sudah mulai berangkat mau menuju Agats. Kemudian memang menuju, jadi perjalanannya itu sekitar 4 jam di laut ya istilahnya, terus 1 jam di sungai istilahnya kayak gitu ya. Oke, Jadi 5 jam total ya. sekitar 5 jam. Jadi pas kita jam 11 sudah keluar dari sungai itu, kita sudah sedikit masuk ke lautan. Kemudian itu kan ada 6 speed ya yang bersama kita. Ada 3 speed dari keamanan TNI, kemudian ada 3 speed lagi dari Kementerian Sosial, tim dari Direktorat KAT, dari Biro Humas, dan juga dari OHH. Kemudian setelah sekitar perjalanan 1,5 jam nih kita sudah di laut itu, kemudian dari tim pengamanan itu ngasih kode ke kita untuk minggir. Karena memang di laut itu berkabut yang memang sangat nggak kelihatan, Itu sangat waktu masih beriringan dengan speedboat yang lain atau memang kita sudah ketinggalan? enggak, itu masih. Jadi masih memang bersama. masih bersama Masih bersama. berenam. Makanya dari pengamanan itu minta kita minggir bareng. Kemudian kita alhamdulillah ketemu muara, kita masuk ke muara itu, ke sungai itu. Di situ kita sempat stay di situ nunggu itu sampai dengan dari jam 2:30 sampai 2:30 sudah mulai jalan lagi sih, sudah persiapan jalan lagi 2:30 ya. Lumayan 2 jam ya. Lumayan 2 jam karena memang di situ hujan. Kemudian suara ombak itu sangat kencang. Badai. Berarti Itu besar masuk banget ya? badai ya. Ya nggak tahu juga itu sudah masuk Atau sudah badai kebiasaan atau di sana mungkin? enggak, tapi memang kondisi air laut memang sangat tinggi. Memang ombak itu bisa sampai 2 sampai 2,5 meter. Kemudian setelah jam sekitar 2:30
Jadi kita tuh di situ tuh sebenarnya apa ya, ada kayak kalau di sawah gitu kan kayak saung gitu ya, apa namanya, gubuk-gubuk untuk petani. Nah ini kan nelayan di situ tuh juga ada gubuk-gubuk untuk nelayan gitu. Jadi pada keluar dari speed sebagian yang keluar pada ada yang ke bevak, ada namanya bevak ya itu ya istilahnya, yang untuk gubuk-gubuk itu pada berteduh di situ hujan. Kemudian 2:30 mulai mencoba keluar kita, tapi memang dari tim keamanan kita nggak akan lewat laut. Nanti setelah ini akan ada lagi Muara Atsi namanya. Ada Muara Atsi. Nah dari Muara Atsi itu akan tembus ke Agats, tapi lewatnya Pintas, sungai. mungkin maksudnya Tapi jalan lewatnya pintas. sungai. Tapi jangan pintas itu. Bukan pintas, malah sebenarnya lebih memutar. Karena sungai lebih jauh Karena dong. mau Iya, mencari karena aman tadi mencari juga. aman, karena Oke, memang kondisi oke. ombaknya masih tinggi, nggak akan mungkin lewat laut kan. Terus akhirnya di situ kita berenam. Nah, yang memang drama dimulai dari sini sebenarnya. Ini dia Yang drama. mulai menegangkan. Iya, jadi ya kita masih berpikiran positif yang bisa berenam beriringan. Akhirnya 5 speed sudah maju, speed kita kok berhenti saat hampir menuju mulut muara itu. Terus kita tanya, memang di sana itu kan memang ada jaring nelayan ya. Kadang speed itu apa namanya, kip baling-balingnya itu nyangkut ke bermasalah. ya bermasalah. Oh mungkin ini nyangkut ke baling, jadi harus dibersihin dulu dan sebagainya. Atau kadang nyangkut sampah gitu kan, harus dibersihin dulu. Sudah dibersihkan, minggir, keluar lagi. Tapi si motorisnya merasa mesinnya itu suaranya tidak seperti Biasa. iya biasa. Kemudian balik lagi. Itu kita mencoba sampai hampir 6 kali lebih untuk keluar dari situ. Dan memang motoris itu merasa apa ya? Sepertinya kalau ombaknya masih seperti itu, mesinnya itu nggak akan mampu. Dan kemungkinan terburuk adalah mesin akan mati di situ. Jadi Artinya memang speedboat itu yang bermasalah kan di Awalnya. awal itu. Iya, awalnya. iya. Sehingga Speednya ketinggalan. ketinggalan. Iya, Dan speednya itu nggak ada bermasalah. alat komunikasi lain untuk bilang tunggu dulu nih lagi Nggak ada, masalah gitu, nggak ada. tidak ada. Oke. Sempat saya tanya juga ke tim keamanan ya, Pak, Bapak apa di sini nggak bawa HT atau apa nih untuk komunikasi keluar kan? Mungkin kan mereka lebih ya masa memiliki alat khusus komunikasi lah. yang khusus Iya. gitu kan dengan medan yang seperti itu. Oh enggak Mbak, kita memang di sini kan juga nggak tembus lah untuk sinyal untuk apa gitu. Jadi tapi kita sudah menginfokan berangkat dari sana jam berapa. Jadi nanti akan perkiraan tiba di sana jam berapa. Oke. Seperti itu. Udah kita mencoba beberapa kali sampai ada info bahwa sebenarnya dari motoris bilang sebenarnya di samping itu ada semacam ada kampung namanya Kampung Betsbamo, kalau nggak salah Betsbamo itu ada sinyal. Maksudnya sebenarnya ingin mencari sinyal itu kita ingin menginformasikan bahwa memang kita ada kendala. Kemudian kita juga ingin tahu apakah teman-teman sudah sampai di mana. Kalaupun memang istilahnya speednya bermasalah, kita bisa ganti yang lain, atau BBM kita bermasalah habisan kita bisa komunikasi kemana-mana. Tapi memang untuk keluar saja kita sangat susah. Oh. Menuju kampung yang ada sinyal. Apalagi kita mau menuju ke sinyal yang kira-kira masih sejam lagi dari situ dengan kondisi seperti itu. Sangat berisiko ya, takut BBM Sangat habis. beresiko, iya. Jadi kita menunggu di situ, dan memang di saat kondisi seperti itu sih memang ya tidak bisa dipungkiri sih kalau memang pasti panik, pasti dan itu akan terjadi ke semua orang. Jadi ya yang kita lakukan ya tetap berpikir positif, kemudian menyarankan ke hal-hal yang logis, tidak yang mengkhawatirkan hal-hal yang walaupun memang sebenarnya terbersit gitu, mungkin kemungkinan terburuk atau ada sesuatu, bahkan itu kanan kiri itu hutan. Terlintas ya pasti. Iya, terlintas, Hutan tapi dan perairan gitu. Iya, Kayak dan ada itu kan- kan rawa, dan saya pas waktu singgah itu juga nanya ke tim keamanan, Pak di sini ini ada buaya nggak? Katanya sih ada. Aduh. Ngeri kali ya. Karena Bisa kan di buaya daratnya? bukan buaya darat sih, saya nanya, Pak buaya darat sih banyak Pak. Buaya beneran ya Pak? Iya, kalau buaya Ah, darat. buaya beneran ya. Buaya beneran Buaya. bisa makan kita. Masih, dan ular-ular sungai juga masih banyak. Ya itu kan Ular agak sungai. ngeri, apalagi untuk speedboat yang ukurannya kecil ya, bisa Iya. di ini ya. Aduh, bisa dijangkau sama binatang-binatang itu ya. Oke. Makanya kalau memang ya namanya kondisi istilahnya darurat bencana seperti itu kan kita nggak tahu ya akan menimpa kita di mana saja. Bisa saat kita sendiri, bisa dengan orang yang kita kenal, bisa orang yang dengan
belum kita kenal, tapi ya kalau menurut saya ya yang pertama adalah tenang, walaupun itu susah. Ya, tenang, tidak panik, karena kalau sudah panik akan kepikiran kemana-mana, ya kan, kemana-mana. Jadi lebih kepada mungkin ya berserah diri, berdoa, ya yakinlah, maksudnya Tuhan itu akan memberikan yang terbaik untuk umatnya, akan menolong seperti itu. Jadi ya di situ apalagi kita saat itu berpenumpang, maksudnya yang dari Kemensos 3 orang ya, dengan yang maksudnya dengan komunikasi yang ini gimana, jangan saling kita tidak saling support. Kita harus saling support gitu, jangan yang terus bukan begitu, nggak begini. Nah, kita harus saling support dan tetap positive thinking gitu. Jadi tetap positive thinking dan apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu juga yang mengambil keputusan seperti apa itu kan memutuskan untuk mau menginap, mau keluar atau gimana itu kan juga harus diputuskan. Betul. Banyak pilihannya lagi. Banyak pilihannya, dan kalau kita sebagai pendatang kita kan nggak tahu kondisi laut seperti apa. Kemudian kita serahkan juga, akhirnya kita komunikasi dengan motorisnya, dan dari motorisnya menyampaikan, ini kalau saya sendiri saya nggak apa-apa Bu, istilahnya dengan bahasa dia. Saya kalau sendiri nggak apa-apa, tapi saya bawa ibu, saya bawa tamu. Dia terbiasa ya sis. Iya. Dia sudah biasa. Pun taruhannya pun siap. Iya, dia sudah biasa. Cuman karena dia mungkin tanggung jawabnya dia membawa tamu, apalagi dari tamu pusat seperti itu kan juga dia nggak bisa main-main juga. Ada beban. Iya, jadi memang istilahnya ya salutnya ke motoris itu ya, dia memikirkan, memprioritaskan keamanan penumpang. Walaupun dia sebenarnya berani, tapi dia mengembalikan kepada kita. Itu orang asli Papua. Itu orang asli Papua, orang asli Papua. Kemudian setelah dari situ terus kita kembalikan lagi, Bang Nemar, namanya Bang Nemar, kalau sudah tidak yakin kita menginap saja, kita lanjut besok pagi. Itu udah jam berapa Bu pada saat itu sudah akhirnya itu 5:30 sore, karena dan sudah memang mulai sudah gelap. mati itu sinyal, bukan mati, hilang. Maksudnya itu sinyal sudah hilang dari kita, sudah lama. Dari yang tadi. Cuman itu speedboatnya memang udah sulit iya, beroperasi gitu. Kalau ya kita sih karena nggak terbiasa naik speed ya, maksudnya suaranya seperti apa kan nggak hafal. Cuman dari si motorisnya tuh sudah suaranya beda lah intinya ya, suaranya beda, dan memang dia sudah memberikan istilahnya peringatan terburuk lah istilahnya, hal terburuk yang akan terjadi kalau memang kita masih akan menerjang ombak itu dengan ombak segede itu. Berapa meter ombaknya? 2 sampai 2,5 meter. Yang dari kanan jeber, dari kiri jeber. Mandi lah intinya ya. Nah, sempat ini ya, apakah kena di kita memang basah yang karena kan pakai jas hujan. Udah prepare. Tapi juga di speed itu ada pelampung, terpal, maksudnya terpalnya ya untuk pelindung kalau pas sebentar lagi sis, kok kayaknya Indah di mana di berita itu keluar kalau tidak pakai pelampung, benarkah itu? Maksudnya tadi sempat ada beberapa foto beredar nih pada saat udah geger itu katanya nggak pakai, ada yang nggak pakai pelampung. Benar apa enggak sih sebenarnya disiapin nggak pelampung? Pelampung itu ada dengan sejumlah penumpang yang ada di situ, dan memang kita pakai. Tapi memang di saat kita sudah hampir mendekati pelabuhan, jadi udah kita lepas gitu. Tapi kita selalu memang pakai gitu, untuk memang untuk safety itu memang aman. Maksudnya memang safety itu memang ada di speedboat itu ada semua untuk apalagi itu laut kan. Ya, udah terstandar lah. Iya, sudah terstandar. Jadi memang mungkin di saat foto itu memang kita saat nggak pakai pelampung gitu, tertangkap sama media. Iya, bisa seperti itu. Jadi pas momen-momen mau berangkat sih kayaknya kelihatannya ya pas mau berangkat. Kalau belum. Jadi kan kadang udahlah masuk dulu aja, terus tiba-tiba jalan gitu. Tapi memang sebaiknya memang dipakai terus sih ya. Kalau kita kadang ya pas jas hujan atau apa gitu kan, kadang kita double gitu, tapi ya sebaiknya memang dipakai terus tetap gitu dipakai. Kan tetap dipakai. Jadi memang kalau untuk kabar tidak ada safety itu salah sih ya. Kita klarifikasi juga ya, yang benar menggunakan pelampung semuanya. Berarti saat awal-awal ketangkap media itu memang saat itu masih awal-awal dan belum dipakai gitu ya. Iya, itu sebenarnya ya mungkin kita udah yang buru-buru atau apalah istilahnya ya, tiba-tiba, tapi kita sudah disediakan setiap kursi itu ada kita pakai. Akhirnya kemudian kita memutuskan untuk
bermalam di situ. Saya dengan tim juga sudah, saya Bulia juga sudah siap lah untuk bermalam di Speed lah, kita malah memutuskannya. Paling buruknya memang Di nggak ada Speed. tempat buat Iya, akhirnya iya, nginep di kita Speed. mau menginap di Speed, tapi info dari motoris bilang kalau di dalam itu ada kampung, Bu. Di dalam itu ada kampung. Tapi memang ini sungainya Sungai Buntu. Jadi tidak ada tembusnya. Mulai lagi berpikir lagi ya kan, negatif, buntu. buntu pun nggak ada jalan keluar. Otomatis lagi. harus balik lagi gitu kan Ya nanti tetap ya kan keluarnya. harus keluarnya dari situ lagi. Cuman kondisi itu dia tidak memungkinkan, dan kemungkinan terburuk adalah kalau kita nekat, mesin akan mati. Oke. Mesin akan mati, akan lebih bisa ombak itu menggulung speednya. Dan kondisinya malam hari. Iya, dan gelap. Jadi sudah 5:30 kita posisikan untuk dan saat kita berikan semacam penguatan, maksudnya kita bilang ke motoris, udah kita berangkat besok pagi. Dia semakin yakin, besok pagi nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Akhirnya dia memutuskan baik kita ke kampung terdekat. Di sini ada 3 kampung katanya. Ya udah, terus ada kok, maksudnya untuk apa ya, bukan untuk stay sih sebenarnya, maksudnya untuk bersinggah lah. Iya. Untuk bersinggah itu ada gitu. Dan memang saat masuk hutan itu ini kok kayaknya sudah 15 menit kok belum ada kampung, Bang. Nggak Ini- kelihatan-kelihatan iya, gitu ya? nggak kelihatan. Dan sudah semakin gelap, Gelap. kan, mana suara-suara alam itu Iya. semakin natural, Natural semakin- burung, burung, anjing. iya, suara hutan, Gak ada anjing meren dulu. Oh, bisa nggak ada anjing ya? Oh, salah ya. Wah, bisa. Gua takut di hutan. Belum pernah ke hutan kayaknya. Iya. Dia ke hutannya Hutannya Ragunan. Ragunan ada lengkap. Salah. Iya. Jangkrik gitu ya, suara-suara Iya, jangkrik. suara-suara hutan, suara-suara Tapi yang pasti serangga. gelap. Yang pasti sangat-sangat gelap, Ya, sangat-sangat karena kan gelap. nggak prepare entah lampu ini Kalau center atau apa. enggak, Nggak kalau prepare ya. kalau di Handphone, kalau di lampu handphone. kalau di Handphone Speed paling. itu ada, dia kayak di depan itu, di depan Speed itu ada kayak lampu sorotnya Oh, dia, iya. ada lampu sorotnya dia. Kemudian kita jalan sekitar 15 menit belum ada kampung kan, tapi kita tanya lagi, ada kampung katanya. Oke, kita tunggu. Jadi sekitar 20 menitan lah kita masuk itu, baru ada tanda-tanda kehidupan. Jauh juga ya, Alhamdulillah. 20 menit 20 naik menit. Speed. Bukan, Iya, itu bukan masalah kalau dalam karena di keadaan hutan. Iya, dalam Hutan keadaan belantara. menegangkan, gelap. Iya, oh iya, Hutan kanan. tips lagi mungkin ya, kalau untuk yang bepergian naik Speed itu memang harus sedia cemilan sama 10. minum. Kirain cuma Karena memang di saat itu kita pede banget udah yang ya maksudnya kita sampai kenyang, kemudian bisa sampai agat. Ya udahlah, kita hanya bawa secukupnya. Jadi maksudnya nggak bawa lebih banyak gitu kan. Yang penting ada air gitu. Dan ternyata kan di perairan itu kan memang rasanya lapar ya. Iya pasti kena Pasti. angin. Apalagi sama. hujan, iya. itu sangat, jadi memang harus sedia cemilan lah kalau untuk perjalanan menggunakan Pengalaman melintasi air gitu. Tentunya ini pengalaman sangat ini ya. Mana tahu kita nih beririsan kerjaan kita tuh sis. Mana tahu besok Iya. saat ini dia, besok kita resos ya. kan. Iya, kita kan nggak tahu namanya penugasan, ke lokasi, kemudian medannya seperti apa, tantangan apa yang kita hadapi. Betul. Itu kan istilahnya apa ya? Ya paling nggak kita well prepare lah untuk ya tadi misalnya apalagi saat diterpa sesuatu yang mungkin bagi kita aduh harus begini, harus membuat panik, ya kita saling menguatkan. Kalau bisa Saling menenangkan Kuncinya ya. menenangkan. Saling menenangkan. Nggak boleh panik. Nggak Itu boleh berat, panik. susah. Dan Mudah untuk diucapkan tentunya. Jangan panik, jangan panik. Padahal itu udah Kenyataannya gitu ya kan. itu Jadi sih sudah gampang. kalau enggak mendingan diam. Oke. Diam 1000 bahasa, diam adalah emas, tapi diam itu Diam karena Diam apa? tidak merubah keadaan. Nahan Kalau emosi. semuanya diam nanti Diam karena nggak kelaparan. akan ada merubah keadaan. Diam lapar artinya dia nggak ada lapar. merubah. Iya. ini save energi ya. Iya. Oke, akhirnya Jadi, tuh akhirnya kita ketemu. Bermalam itu, kita satu bermalam di malam. situ. Jadi kita sampai di tempat persinggahan itu ada kios gitu ya, kayak warung gitu kan. Kemudian ada yang ada pas waktu kita mau keluar percobaan, keluar yang pertama mau bareng-bareng dengan rombongan itu, ada Speed yang masuk. Oh, Itu dari Speed puskesmas, Speed lain Oke. dari itu puskesmas. sama juga ada tugas itu juga. Dia juga tujuannya ke Agats. Oh, gitu. Tujuannya ke Tujuan Agats ke itu Agats. untuk ngambil vaksin booster. Dari Gitu, puskesmas. dari ya. puskesmas Nakes. namanya, dari puskesmas Bayun itu namanya.
Kemudian di situ akhirnya kita menumpang dan sebagainya. Kemudian dia juga bercerita kalau memang dia sudah tugas di situ 18 tahun. Tapi baru itu ketemu dengan ombak yang setinggi itu. Dan 2 kali Berarti hampir khusus terbalik. cuaca di saat itu ya. Iya, memang Terbukti 18 tahun baru sekali. Iya. Rezeki ya. Iya, sis. dia memang ketemunya ya. Rezeki Saat itu, iya. Karena memang saya kan udah kedua kalinya ke situ ya. Awal enggak kan? Di saat sebelumnya aman? enggak. Oke. Di saat sebelumnya aman. Jadi kita walaupun saya itu malah lebih di saat yang pertama. Di saat saya pertama ke situ dari Erosaman itu malah sudah jam 2. Udah Jam ini ya, sore udah lah. mau itu sore, kan sudah menuju sore. sore. Sampai Agats itu 5:30. Pas banget. Berarti kan juga waktu-waktu rawan Yang ya, rawan. maksudnya waktu-waktu pasang. Tapi waktu itu nggak separah ini. Jadi memang kondisi cuacanya juga yang memang ya kita nggak tahu disebut kondisi cuaca ekstrim atau apa. Memang sedang ombak tinggi, angin, kemudian curah hujan juga tinggi. Nggak bisa diprediksi Tidak lah ya bisa pada diprediksi. saat itu ya. Iya. Kemudian akhirnya kita bermalam di situ dan kita sepakat akan melanjutkan perjalanan saat nanti subuh. Karena kalau nanti sudah terlalu siang sedikit, posisinya tuh kayak kalau ke Agats tuh takutnya kayak ngelawan arus atau gelombang gitu ya. Jadi kalau semakin siang takutnya semakin kencang. Dan itu di malam itu juga, di perkampungan itu juga belum bisa terkontak dengan teman-teman. Belum. Sampai kita nanya pun nggak ada sinyal juga di situ ya. Hebat ya Jadi- teman-teman kita yang tinggal di sana. Dan ya, itu pun survive. listriknya itu kayaknya masih diesel apa ya? Karena dibilang jam 11 malam itu listrik mati. Sempet cas HP. Sempat Oke. Itu yang paling penting. Tapi sama aja, Iya, nggak ada nggak ada sinyal. Nggak apa-apa, yang Tetap penting tidak bisa bisa ada hiburan menghubungi. dulu ya. Paling nggak atau Joox atau Spotify. Nggak bisa juga ya, harus ada Bisa. sinyal ya. Harus download Minimal dulu. untuk mengumpulkan dokumentasi dulu aja. Betul. Iya. So sudah ada sinyal Besok baru. bisa langsung Jadi laporan. kita itu di kampung itu namanya kalau nggak salah Kampung Pirien ya. Pirien. Kampung Pirien. Pirien, ya. Distriknya distrik Fayit kalau nggak salah. Terus kalau di situ tuh bilangnya daerah-daerah Otsenep gitulah Apa tuh namanya. maksudnya? Ocenep. Jadi namanya dibilang Muara Ocenep. Jadi kayak yang tadi saya bilang kan ada satu lagi namanya Muara Atsi. Nah di situ kayak namanya Muara Ocenep gitu. Oh iya, nama muaranya. Namanya. Jadi kita bermalam di situ. Kemudian kita jam 5 sudah mulai persiapan untuk berangkat. Alhamdulillah itu masih dari malam itu kita juga sudah khawatir karena hujan deras. Sorry ini waktu pagi mau berangkat masih dengan speed yang tadi. Artinya Masih. speednya itu kan bermasalah ya. Iya. Tadi maksudnya apakah dengan istirahat 1 malam itu speednya juga kan mesin istirahat Atau di situ diperbaiki juga gitu. atau seperti apa itu malam Hanya itu? dibersihkan. Oh, Jadi dibersihkan. memang kalau untuk dibersihkan dicek lagi sudah, memang sudah. Tapi memang kalau memang kondisinya nggak fit kan kita nggak tahu juga ya. Iya. Maksudnya memang sudah ya memang mesinnya gitu walaupun sampai businya udah dilepasin, udah dibersihin kayak gitu-gitu, tetap ya kondisinya masih dia bilang nggak akan bisa kalau ombaknya besar. Terus malam itu kan hujan. Dari puskesmas bilang besok kita jam 5 subuh sudah berangkat. Tapi tetap nanti setelah sampai sana melihat cuaca. Oke. Masih tetap seperti itu karena kita nggak tahu cuaca seperti apa. Dan alhamdulillah cuacanya cerah ya. Kemudian landai untuk ombak di lautnya. Terus tadi yang sungai itu kemarin itu sangat tinggi. Itu kan ada rumah ya, ada rumah yang tadi saya bilang bevak-bevak Iya, gubuk iya. itu yang tadinya tangganya ketutup air yang jadi kelihatan tangganya sampai daratannya kelihatan, Oke. yang memang Surut menunjukkan banget ya. Sudah iya, surut surut banget. banget, memang Oke. menunjukkan bahwa gelombang waktu sore itu memang sangat tinggi, memang bisa sampai 2 meter. Yang pohon-pohon tadinya cuman kelihatan daun-daunnya doang, sampai ya Batang-batangnya kelihatan sekarang udah batang, kelihatan. udah kelihatan. Jadi memang udah cuaca bagus, alhamdulillah. Udah kita keluar, kita berdua tuh iring-iringan dengan speed yang dari puskesmas itu. Iya, dari puskesmas juga menyampaikan ini pasti di Agats juga sudah pada nyari kita karena Iya, mereka pasti. kalau dari saat mereka berangkat dari puskesmas Bayun itu mereka masih bisa dapat sinyal. Jadi menginfokan kalau mereka berangkat. Jadi pasti estimasinya kan juga akan sama Berarti berapa kejadian jamnya. yang sama ya, temennya tim puskesmas juga Iya. berwas-was dengan kabar Was-was pasti. dia maksudnya Iya, kan. iya. Sempet
di dokumentasi nggak tuh perjalanan kalian sampai menuju? Kalau di ada Ya? Ada. Ada nggak Ada. teman-teman yang Teman-teman di situ? nanti mungkin di Coba intip kita tengok. Ini. nah, iya. Oke, oh ini Iya. jam Iya. jam Jam 5 5 itu. Iya, iya. Oke. Ya itu kita sudah mulai berangkat. Ini surut ya Ini maksudnya dan kelihatan. sangat tenang ini. Iya benar, nggak ada. Sangat tenang. Benar-benar nggak Makanya berani berani melanjutkan akhirnya perjalanan ya. dan apalagi saat saat kita berangkat itu kita lihat sungai itu ada suara kalau apa ya kemarin itu bilangnya burung ngasih tanda. burung pagi iya burung Pertanda. kayak burung pagi kalau kayak ayam yang berkokok Oke, gitu kan. sebagai iya. pertanda. Dan pertandanya Tanda. bagus gitu Bagus istilahnya cuaca. gitu bagus Tuh, gitu. gelap Ini ya? masih Iya. subuh ya. jam Iya itu 5. masih subuh. Jam 5, ya ampun. Kami udah mau doa bersama ini, sis. Iya. Jadi malam-malam, ya Bu, mulai dari malam kebetulan kami lagi Kami di dinas Temanggung dan Temanggung. kami satu kamar dekat dengar kabar katanya sudah teman kita pun ngasih penasaran sudah dengar kabar belum itu doang apaan sih ngasih info nggak tahu terdengar melihat status Ratri ya yang Status pertama Bu Rati. bahwa Yang teman-teman tim untuk OHH OHA Dayasos hilang kontak. dan Oh, yang satu- atas yang arahan satu Bu lagi. Menteri akan Besok mengadakan doa pagi bersama, doa bersama. di pagi hari Di pagi itu hari. ya. jam 7 Jumat Tuh, malam karena Jumat karena belum sampai belum ada kabar gitu kan. Jadi dirimu masih subuh ini ini ya, Iya itu masih ini subuh kan ya ampun itu Ersyad tidur apa gimana dia? Itu bener-bener wanita-wanita tangguh ya. hebat Bu, ya kalian memang wanita itu sangat tenang yang itu hebat. itu sangat biasa. tenang sangat kalau yang kemarin yang masih Ini ombak lautan, tinggi lautan itu, ya? itu sudah ke Laut. laut itu sudah ke laut jadi apa ya kalau ya alhamdulillah kita drivernya itu orang asli sana ya jadi berkomunikasi dengan warga jadi saat kita sempat mau keluar masuk itu dari motorisnya itu juga masih ingin meyakinkan juga aman nggak nih di laut nih gitu kan Ya. jadi kita sempat ada 3 kapal yang masuk, 3 kapal nelayan itu yang masuk ke sungai, ditanya, terus jawabannya sama, ombak picah, nggak akan bisa, nggak akan bisa Oke, lewat, ombaknya harus bermalam. tinggi Jadi makanya kita semakin yakin bahwa ini aja yang dari luar aja sudah menginfokan seperti itu, masa kita mau tetap nekat. Jadi ya memang kita diminta bersabar, misalnya kayak gitu. Jadi kemudian ya dengan logika lah istilahnya kayak gitu kita dan sabar itu wajib dibuat memang saat itu Wajib. ya. Tapi Kalau kami tidak tapi kami di darat ini Kami udah yang di deg-degan darat ini juga udah- kami nungguin udah- kabar. Ya Allah sampai ke WA checklist 1 ya. Di IG checklist Ya Allah. semuanya status teman-teman sudah kalian yang berfoto berdua barusan ini WA Apalagi di pas sebelum berangkat ya sempat apa Bu ada videonya sampai ketemu lagi iya, sampai ketemu lagi itu feeling sebenarnya sampai ketemu lagi itu karena tim Eros Saman itu ada yang masih nanti berangkatnya kita duluan gitu Jadi kan berharap pokoknya sampai ketemu ketemu lagi di di sini. Eros Saman Di Eros gitu Iya, tapi kan tapi pikiran dia kita bina kita karena kemana-mana. sampai Iya. ketemu Dan lagi memang di belum Agats gitu kan pokoknya pas real time-nya dapat kabar tuh subuh yang memang kalian ketemu Bu Lia dengan dipeluk siapa itu Iya. sih? Yang oh ini dari Gitu. Ari Mas Iya. Ari Betapa- dari Jadi itu akhirnya sampai di Jadi pas kita sudah keluar sudah mulai ada di laut itu masih ini lagi nih dari pihak puskesmas kemudian berhenti di tengah laut menanyakan. Jadi kayaknya itu kalau misalnya BBM nggak cukup dia akan isi BBM kita. Jadi menanyakan BBM kita karena mereka bawa cadangan, karena mereka bawa cadangan. Makanya kita tuh sangat merasa safety banget gitu, maksudnya ada temennya gitu, ada temennya dan memang dia biasa kan, maksudnya biasa dari puskesmas Bayun ke sana gitu kan, istilahnya udah biasa gitu dan sampai mereka itu bawa tahu, tempe dan sebagainya. Oh itu udah prepare. Kita harus belajar nih sama itu sangat teman-teman tempe tahu sudah digoreng maksudnya? belum mentah. Jadi mau dimasak di jadi ya itu akhirnya dimasak di persinggahan itu. Bahan-bahan mentah. Iya. Kan jika harus menginap akhirnya kan bawa bahan baku sendiri. Bahkan mereka itu saking mungkin sudah biasa sempat sampaikan juga bahwa mampir ke Bevak yang tadi saya bilang kayak gubuk itu mereka sudah bakar-bakar
kayu untuk menghangatkan diri karena emang hujan kan, Dingin pasti. menghangatkan diri. Prepare-nya sampai ke kayu bakar ya. Terus memang kalau memang mau nyari ikan di sungai itu banyak ikan sebenarnya, bisa bikin ikan bakar kayak gitu. Jadi memang ya untuk bisa survive lah Iya, seperti apa dilakukan. Jadi pas sudah cek ditanya BBM cukup, akhirnya kita lanjutkan lagi sekitar setelah 1,5 jam perjalanan lah dari situ ada ini dari motoris bilang ada 4 speed bu jemput kita. Oh iya, terus kayak pencerahan banget. Itu dari mana? Itu dari mana 4 speed itu? 4 speed terus pas saya lihat, oh iya bener ada 4 speed gitu kan. Saya pikir kan apa Basarnas atau apa tim SAR. Ternyata memang 4 speed itu dari speed yang kita sewa. Jadi kan ada 1 speed yang memang belum pulang, jadi mereka mencari. Jadi mereka saking juga tanggung jawabnya gitu loh istilahnya. Karena sewa. Temennya karena memang yang 2 orang motoris itu kakak beradik dengan yang motoris di saya, kakak beradik. Jadi yang duluan kan adiknya tuh udah nyariin terus udah nengok ke belakang, ya ini mana kali gitu ya, nengok ke belakang belum ada. Pasti khawatir juga ya kan? Iya, ya akhirnya dari mulai 5:30 kayak mereka juga udah mulai menurunkan speed untuk mencari. Kalau emang nanti tidak ketemu, mereka akan lanjutkan susur sungai. Kemudian kalau memang Tanggung jawab dia. iya, dan besar. ternyata kan memang ya mungkin karena memang ini kayak kita dalam rangka kunjungan kerja menteri, kemudian kita dari pusat, dari kementerian, mungkin ya karena memang sangat kooperatif gitu, akhirnya ya tim SAR juga udah pada rapat, malam itu juga sudah pada rapat gitu, maksudnya untuk bisa memutuskan kapan mulai turun. Karena mau dipaksakan malam itu turun sebenarnya tetap nggak akan bisa, sangat masih hujan sangat deras dan mereka nggak berani. Iya, nggak berani juga yang nyari. Nggak berani. Risiko Sebenarnya tinggi malam itu. itu sekitar jam 8 dan jam 9 malam mereka mau melakukan pencarian, tapi karena cuacanya masih hujan, kemudian ombaknya masih tinggi, mereka nggak berani. Dari tim speed, dari tim yang sewa speed itu juga bilang, Bu, maaf Bu, kami baru bisa turun pagi karena memang malam itu tidak memungkinkan kami turun karena ombak masih tinggi. Oh nggak apa-apa Pak. Terus akhirnya jemput kita disuruh pindah speed karena dia tahu speed yang kita pakai itu bermasalah. Iya, akhirnya kita pindah. Udah akhirnya kita dibawa ke pelabuhan di Agats itu dan disambut dengan teman-teman. Iya. Itu gimana perasaannya pas udah kelihatan itu si dermaganya itu gimana? Dermaga Agats. Pas sudah terlihat nih. Boro-boro dermaganya ya sis, rumah-rumahnya kelihatan. Iya, udah seneng ya. Alhamdulillah. Kayak rasanya udah tinggal gampang banget loh. Udah dari pedalaman terus ketemu. Seneng banget ya. Udah kelihatan rumah-rumahnya. Ya Allah, dikit lagi Agats Itu gitu kan. semalaman di sana itu sempat kepikiran keluarga nggak? Karena kita sempat ada yang lihat status keluarganya Bu Ratri ya, yang semoga hanya menepi. Iya, itu kan bikin Iya. tuh Aduh, pokoknya semua D1 Kemensos semua statusnya adalah berdoa demi Berdoa, keselamatan ya. teman-teman Terima kasih, Olahraga terima kasih. semua, benar. Semua Jadi memang ditekan. kalau apa ya kalau istilahnya kalau ya namanya seorang ibu gimana sih, pasti juga kepikiran lah anak-anak gimana. Ya istilahnya ya kita dalam doa aja lah istilahnya kayak gitu. Kemudian yang status itu memang waktu itu saya tinggalkan handphone 1 di rumah karena memang handphone yang 1 itu untuk sekolah anak saya, daripada saya nggak dapet sinyal nanti sekolahnya ada kabar apa nggak tahu, memang saya tinggal di situ. Kemudian memang suami saya karena memang memantau dan di situ ada grup OH, grup kantor. Oh, di handphone yang satu Iya, tuh ada jadi juga. terkabar jadi juga terkabarkan gitu ya. juga. Aduh, istri saya. Kami tuh debatnya ini handphone siapa? Siapa? Karena Semoga namanya Bu hanya Ratri, gitu. Semoga hanya menepi ya Bun. Kami pun sedih. Dan dia memang juga menguatkan dirinya sendiri betul. gitu kan. Dan anak-anak pastinya Iya, dan ya. anak-anak. Karena Jadi- seharian gak ada kabar. Jadi ya udah ngasih tahu ke anak-anak, cuman ya udah doain ibu pulang gitu aja. Pulang gitu. Ya udah, jadi Terakhir kapan itu? Maksudnya doakan ibu pulang itu sesuatu berkabar ke keluarga kapan itu? kan masih berarti selama 2 hari itu kita nggak kontak karena nggak dapet sinyal saya. Iya, Insya tuh kan Allah. kebayang tuh. Nah, ini ada video Coba pada saat video mereka sudah benar-benar tiba. tiba di Agat. Tolong teman-teman kita lihat. Di sini harum Ini harum berubah. pilu. Subuh-subuh ini. Iya, di sana jam 7. Itu ya ampun Bu Lia. Itu udah sampai dipelukin erat banget. Ya ampun.
betapa orang-orang itu Kami nonton ini nggak sanggup. Beberapa kali ketonton kami ya meneteskan air itu mata. sampai ya Allah. Semua memeluk semua. Itu perasaan bercampur aduk di situ. Ya Allah Bu, itu Iya. gimana saat itu disambut teman-teman dan kami pun yang nonton Kami tuh pun yang nonton berkaca-kaca sama berkaca-kaca. Ya, netes air mata. Alhamdulillah ya Allah teman-teman akhirnya bisa Sebentar pulang dengan sempat selamat. bermimpi kan Sempat. bangun tidur. Kami Yes. sempat bermimpi. Saya- Kalau Bu Fatona mungkin mimpinya yang Jadi baik saya- Saya mimpi yang agak kurang baik Iya. sehingga saya bangun itu subuh saking kepikiran dari malam. Gimana ya? Mungkin karena kita juga biasa tugas bareng, punya iya. keterkaitan, punya apa chemistry gitu. Sehingga terpikir sampai pagi. Akhirnya ke malah bawah ke bawah mimpi. Dalam mimpi sebelum belum beranjak dan alhamdulillah di mimpiku alhamdulillah selamat tiga-tiganya. Bu, di saya enggak kan aduh, itu Ya kayak Allah astagfirullah itu pokoknya benar-benar aku tepis. Jadi Semoga mimpi Bu Fatona kayaknya yang mungkin benar. mimpi itu juga tergantung ini sih, apa ya maksudnya, bayangan ya maksudnya. soalnya mimpi sebelum itu. tidur nanti kalau kita Bu Kalau kita kita yang makan mengalami bagaimana jadi yang dibahas itu permakanan namanya kebayang ya di sana gitu Permakanan. seorang yang puskesmas saja membuat tempe tahu loh kita kepedean dengan nanti sebentar lagi sampai Ya itu akhirnya Bawa Bu mimpi. Lia, Bu Ratri sama Mas Ersyad juga akhirnya sampai di dengan pelabuhan selamat ya. dan bisa terinfo. Iya. Dan kami ngelihat video ada apresiasi dari Bu Menteri juga ya. Iya. Dan Bu Menteri itu Iya. juga mencari gitu loh. Ibaratnya Betul, berusaha benar. gimana anak buahnya harus selamat. Iya, sampai yang apa akan ada doa bersama itu Iya, ya Betul. kan, sampai Ibu Menteri mau doa bener. bersama. Kami terinfo awal tuh besok akan ada jam 7 doa untuk teman-teman tim jam Diocese kalau yang jam hilang 9. kontak. Iya. Kalau di sini jam 9, kalau di sana jam 7. Jadi kita tuh ke pelabuhan itu kan sebelum jam 7 tuh. Iya. Jadi makanya pada bilang untungnya kamu udah ketemu sebelum jam 7, ini udah mau didoain bersama gitu kan. Sebenarnya doa bersama kan untuk keselamatan ya. Betul. Semoga Jam 9 benar-benar waktu sini. dilindungi dimanapun berada. Iya, maksudnya Iya. itu supaya cepat ketemu. Tuh sehat gitu Untuk- loh. Ya, intinya untuk ketemu lah pokoknya Nggak supaya kelaparan. keselamatan. Ini gitu. pokoknya atas doa teman-teman semua lah istilahnya, doanya pastikan doanya yang terbaik Niat untuk baik kita. kan tentunya Iya. kita. Oh iya, ada videonya Iya. kalau nggak salah Ibu ya. Video Bu Menteri Oh, waktu oke. video call Bagaimana? sama Kita lihat. Iya. Terima kasih, kuat ya. Kuat ya. Ya. Teman-teman tak kasih penghargaan nanti. Ya. Kuat ya. Kuat, semangat ya. Ya, kuat ya. Iya. Iya, terima kasih. live dari kantor Salemba Raya kantor ini. Salemba Raya Iya, di dari Jakarta. kantor. Itu benar-benar pas tiba kemudian beliau Maksudnya dikabarkan. itu Iya. di waktu itu persis Iya, pulang jadi itu. pas Atau sudah kita beberapa menit dari- setelah doa. Kan enggak, belum, karena kita kan memang dari pelabuhan itu kan kita sambil ditanya dulu kan sebentar, ditanya dengan tim SAR, kemudian harus tim SAR itu dokumentasi dulu Iya, dengan tim betul. rescue itu harus dokumentasi, dan Tagana juga maksudnya mendokumentasikan bahwa sudah ditemukan dan sudah selamat gitu kan. Jadi kita ditanya sebentar, setelah itu kita dibawa ke hotel untuk makan dan sebagainya lah, untuk ngeteh. Nah saat kita setelah makan Di itu hotel. ibu Video call. iya ingin video dari tim menteri menyampaikan bahwa ibu mau video call seperti itu. Akhirnya bener, akhirnya ya udah kita video call, dan sangat apa ya, terharu Bagaimana juga perasaan ya Allah, kan? gitu maksudnya. Kalian ya Sampai ya Allah. Allah Bu Menteri ini sampai ya sangat perhatian, maksudnya kita sebagai ya memang stafnya beliau gitu, dan beliau itu sangat memperhatikan gitu, istilahnya sangat-sangat memperhatikan bagaimana kita bertugas, kemudian sampai dengan mau mendoakan, berarti kan memang sangat-sangat care lah dengan Iya. kita. Itu benar-benar bikin Luar terharu biasa banget, ya, luar Ibu Menteri biasa, ya. sangat-sangat luar biasa. Terima kasih sekali Ibu Menteri, terima kasih doa teman-teman semua, dan memang apa istilahnya apa bantuan Allah lah semuanya. Betul. ini bantuan dari Heran Tuhan. aja ya, Dek Indah, Betul. betapa yang selama ini kita itu merilis dan mempublikasi Kita biasanya kita yang terpublikasi. kita malah yang terus Bagaimana diberitakan ini? ya. Coba Saya sampai melihat
di Kompas, Oke News, itu berita bahwa staf dari Kementerian Sosial hilang kontak. Ada yang bilang 12 jam, ada yang bilang 24 jam ya. Kalau secara waktu mungkin simpang siur ya. Iya. Ini klarifikasi langsung. Dan apa aja yang terjadi selama hilang itu udah terjawab Jadi di sini ya. supaya tidak ada penasaran tim-tim. Betul. Jadi memang teman-teman kita medsos biasanya kita. bikin berita ya Bisa- sis. bisa Jadi ya. akhirnya masuk berita, tapi kerjaan. beritanya gini banget ya sis. Tapi ini bukti Tragis. perjuangan ya si Hebat. Ratri And the team. and the team pastinya gitu. Dan emang apa ya, ya memang kejadian seperti itu siapa yang mau sih ya Betul, sebenarnya. Tapi memang kita kemarin tim Asmat itu merasa sangat ya jadi deket. Jadi apalagi kita seminggu di sana dengan drama-drama yang mau pulang pun harus akhirnya pesawat cancel dan sebagainya. Tambahan kemudian lagi pesawat delay, Aduh. kemudian Iya. taksi pun kosong di bandara. Astaga. Aduh. Ini kayaknya drama belum berakhir kayaknya kalau belum sampai rumah. Aduh, gua harus kudu ini ya. Betul, Apa betul. namanya bersambung ya. Iya memang, dan emang udah ini harus besar, berarti ini diuji kesabaran, diuji kesabaran. Oke, Udah gitu siap. aja udah. Kesabaran Udah dan ini sabar adalah aja. tugas kemanusiaan yang tetap harus dijalani ya. Iya. Bahkan kalau akan berulang lagi nggak kapok ya Bu, nggak boleh Kesana kapok ya lagi Bu. nggak apa-apa kok. Iya, Saya ulang juga. lagi. Karena udah tugas. Iya, ya kan? udah tugas dan ini bukan hanya kita aja ya, kayak teman-teman kita, apa para pekerja sosial, Betul. kemudian para pendamping program, maksudnya tidak hanya pegawai di Kemensos saja, tapi ya pendamping program yang memang sampai dengan lokasi aksesnya. Tapi memang itu real sih, kalau memang ke aksesnya susah dan sebagainya, itu memang sangat-sangat salut lah dengan mereka yang untuk survive, untuk bisa tetap semangat gitu loh, untuk bisa membantu saudara-saudara Betul. kita kan, sampai dengan Komunitas adat terpencil itu Iya, adalah saudara-saudara kita iya, juga yang harus betul, yang dijangkau. memang jangkauannya kita sangat-sangat memang bukannya remote area sih sebenarnya, memang secara ya sinyal tidak, ini jalanan juga di situ hanya aksesnya sungai. Jadi memang benar-benar salut lah pokoknya. Jadi untuk kita semua darat, laut dan udara hajar terus gitu Oh ya. iya, ada lagi, Siap, ada lagi. wajib siap. Ada lagi yang memang apa ya, informasi yang memang ini ada di Asmat. Di sana itu sudah menggunakan motor listrik selama 12 tahun. Motor listrik. Ya, jadi di sana yang itu bisa dicas. iya, listrik. jadi di sana itu untuk mobilitasnya di Agats itu bahkan di bandara itu menggunakan motor listrik. Jadi memang ya mungkin BBM mahal ya kalau sampai sana kan, untuk minyak gitu kan mahal. Jadi istilahnya di kita baru mau ini apa, tapi mereka udah pakai lama, sudah dari 12 tahun lalu menggunakan motor listrik itu. Iya. Dengan yang mungkin pertimbangan kalau misalnya minyak juga di sana kan memang kalau disebutnya Agats itu kan kota 1000 papan ya. Jadi memang jalanannya kan papan, kemudian semua. rumah-rumah panggung seperti itu. Kalau minyak kan bisa takutnya kebakar atau gimana, dan di sana Mudah itu terbakar. yang mobil itu hanya ada mobil ambulans Hmm. sama apa namanya, bentuk apa namanya yang VR itu loh, Oke, yang seperti motor roda tiga. motor roda yang motor roda ada tiga itu. gitu ya. Tapi kalau untuk mobil itu hanya ambulans saja, yang lainnya motor-motor. Jadi pas kesana itu juga enak sih, nggak ada asap gitu kan. Terus sangat asri ya, asri, masih terasa banget. polusi tak ada. Back to nature. Back to nature banget, nggak ada polusi, kemudian tenang kan. Kalau motor Indah listrik banget pasti nggak ada suaranya kan. Nggak Jadi ada lah. sangat tenang, ya Allah, bener-bener sangat sangat-menikmati lah. Oke, syukurlah pengalaman mahal. Surga lainnya di Indonesia. Ya, Itu jadi ada di Papua. apa sebenarnya Indonesia itu sangat indah. Sangat. Apalagi silahkan ke Papua. Kita sudah ya 2 Iya. kali. Selanjutnya. kami kemarin tuh sama Ibu Menteri juga, cuman kalau tidak salah bagi kemarin tuh ada pendamping yang memang ke sana ya, kata Ibu juga memberikan solusi untuk diberikan genset kalau nggak salah kan, supaya Genset, iya. maksudnya tuh pas di laut itu lebih irit atau apa waktu itu, memang seperti itu Genset. juga. Iya. Iya. Kalau mungkin kalau listrik juga kan di sana karena susah kadang kan Susah. pakainya genset. Kalau BBM kan kayak tadi Betul, mungkin masih mahal. mahal juga, tapi kan untuk penerangan atau apa kan juga bantuan yang diberikan di sana. Bu Menteri juga memberikan solar cell. Betul. Jadi supaya bisa ya ada penerangan lah dari, maksudnya dengan menggunakan tenaga matahari kan, istilahnya gitu, tidak menggunakan bensin apa BBM lah gitu, bahan bakar itu.
Oke, luar biasa. Terjawab ya? Sis Ratri. Terjawab sudah ya Terjawab kita. ini klarifikasinya karena beritanya ya di berita online juga kita masih gantung ya. Iya. Jadi pengen tahu langsung nih perjuangan teman-teman OHADA Yasos untuk mencapai ke komunitas adat terpencil. Ya, sangat sebagai luar negara. biasa. Dan kami acungi jempol. Jempol. 4 kalau Bagi bisa Ibu kami Menteri berikan ya. dengan Ibu Menteri. Apresiasi dari Ibu Menteri Apresiasi juga. ke Ya, dan tim, perjuangan kita belum sampai di sini ya Bu ya. Iya. Kita masih terus tetap berjuang untuk teman-teman kita yang ada di luar sana. Ya, betul. Oke. Terima kasih sekali lagi Sis Ratri. terima Yang mau kasih, dipanggil Sis Bu, Ratri. Mbak juga mau Sis. Iya, oke, saya sis aja. Oke Sis, terima kasih Iya, udah hadir terima di kasih, podcast Mbak Atensi Indah. ya. Terima kasih Sis Indah, Sis Iya. Farah. Mudah-mudahan tayangan kita kali ini itu bisa memberi input ya, Inspirasi. inspirasi ke teman-teman lain, pendamping juga terutama yang banyak kerja di lapang ya, ya, betul. supaya mereka tetap survive. Ya, tetap semangat. Tetap Ya, semangat. tetap Sekali lagi terima semangat. kasih sudah datang di Ya. podcast Atensi. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi